Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur jika di pagi hari ini kita masih bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk menjadi dasar bagi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan kekuatan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh diberkati, dinasihati, bahkan ditegur di dalam kehidupan kami agar ketika kami melangkah salah kami boleh berbalik kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah keteguhan iman di tengah badai. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah keteguhan iman di tengah badai. Ayat pokok kita terambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Tetapi kita akan membaca di dalam bagian ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33 ini adalah kelanjutan dari peristiwa yang sangat menakjubkan sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 kita bisa membacanya ya. Setelah menyaksikan keajaiban itu, murid-murid mungkin merasa penuh sukacita dan keyakinan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang telah datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, Yesus kemudian mengirim mereka pergi dengan perahu menyeberangi Laut Galilea. Sementara ia sendiri pergi ke bukit yang tinggi untuk berdoa kepada Bapanya. Ketika malam menjelang dan kegelapan menyelimuti laut, angin kencang mulai bertiup dan ombak besar menghantam perahu mereka, yang membuat perahu yang kecil itu bergoyang hebat di tengah lautan yang ganas. Saat mereka sedang berjuang melawan badai tersebut, tiba-tiba mereka melihat sosok yang berjalan dengan tenang di atas permukaan air. Sebuah pemandangan yang benar-benar luar biasa dan membuat mereka terkejut hingga takut. Peristiwa ini bukan hanya sekedar keajaiban fisik, tetapi juga mengandung makna yang mendalam tentang kehidupan iman kita yang kita jalani sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ayat-ayat di atas, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama yaitu kesulitan akan datang. Di dalam Matius pasal 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat ini menggambarkan betapa kerasnya tantangan yang dihadapi murid-murid pada saat itu. Mereka tidak hanya jauh dari tempat yang aman, tetapi juga dihempas oleh ombak besar dan dipukul oleh angin yang kuat dari arah yang berlawanan. Sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa kesulitan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita di dunia ini.
Seperti halnya murid-murid yang setelah mengalami keajaiban pembagian roti, mereka langsung dihadapkan pada badai yang dahsyat di tengah laut Galilea. Kita juga seringkali akan menghadapi masa-masa sulit setelah mengalami masa-masa yang penuh berkat dan kemudahan. Badai dalam hidup kita datang dalam berbagai bentuk. Misalkan mulai dari masalah kesehatan yang tidak terduga, kesulitan ekonomi yang menghimpit, konflik dalam hubungan keluarga dan pertemanan, tantangan dalam pekerjaan, dan lain-lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Yesus tidak pernah berjanji bahwa kehidupan sebagai pengikutnya akan selalu mulus dan bebas dari masalah. Sebaliknya, Ia secara jelas mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 bahwa di dunia ini kamu akan mengalami kesukaran. Namun kalimat ini tidak berhenti di situ saja. Segera Yesus menambahkan bahwa tetapi engkau berani, berhati-hatilah karena aku telah mengalahkan dunia. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidak terhindar dari kesulitan, kita tidak perlu takut atau putus asa. Karena Yesus selalu memiliki kuasa yang lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Kesulitan yang kita alami juga memiliki makna yang mendalam. Melalui masalah atau kesulitan yang kita hadapi, bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk melatih iman kita, menguatkan karakter kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Seperti halnya besi yang menjadi lebih kuat setelah melalui proses pemanasan dan pemukulan. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa menjadi lebih kuat dan matang dalam iman setelah menghadapi dan melalui berbagai tantangan hidup. Laut Galilea sendiri dikenal sebagai danau yang sering kali mengalami perubahan cuaca yang drastis. Dalam sekejap bisa menjadi tenang dan indah, namun tiba-tiba bisa berubah menjadi ganas dan mematikan. Ini mencerminkan kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Namun kita bisa yakin bahwa Tuhan selalu menguasai setiap situasi kehidupan kita, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Poin yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah ketakutan bisa menutupi kehadiran Yesus. Di dalam ayat yang ke-26 mengatakan ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat ini menggambarkan bagaimana ketakutan bisa membuat kita salah mengartikan sesuatu dan melihat bahaya di mana sebenarnya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Ketika murid-murid melihat sosok yang berjalan di atas air pada tengah malam yang gelap dan badai yang sedang terjadi, mereka langsung terkejut dan takut. Bahkan mereka mengira bahwa sosok itu adalah hantu. Reaksi mereka sangat wajar karena apa yang mereka lihat pada saat itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi dalam dunia yang mereka kenal. Mungkin reaksi mereka juga menunjukkan betapa mudahnya ketika kita menjadi terbawa oleh arus takut dan gelisah. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita mengerti atau yang tampak mengancam nyawa kita. Ketakutan adalah emosi yang alami dan bisa terjadi pada setiap orang, termasuk orang percaya. Ketakutan bisa muncul karena berbagai alasan. Ketakutan akan kehilangan orang-orang yang tersayang, ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, ketakutan akan kegagalan, atau bahkan ketakutan akan hal-hal yang tidak kita ketahui atau tidak bisa kita kendalikan. Namun, masalahnya bukanlah adanya rasa takut itu sendiri, melainkan bagaimana kita meresponi rasa takut itu.
Ketika kita membiarkan ketakutan menguasai pikiran dan hati kita akan kesulitan melihat kehadiran Yesus yang sedang dekat dengan kita. Kita akan terlalu fokus pada ombak yang besar dan angin yang kencang, sehingga kita tidak menyadari bahwa Sang Juru Selamat sedang berdiri di dekat kita dan siap untuk membantu dan memberikan kekuatan bagi kita. Saat murid-murid menjerit ketakutan, Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Dalam ayat yang ke-27, pesan jangan takut muncul lebih dari 300 kali dalam Alkitab, yang menunjukkan betapa pentingnya pesan ini bagi umat Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan yang menghambat kita untuk menjalankan panggilannya. Sebaliknya, Tuhan ingin kita hidup dengan penuh keyakinan dan damai sejahtera, karena kita tahu bahwa Ia selalu menyertai kita. Poin yang ketiga yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini sebagai poin yang terakhir adalah iman mengatasi masalah. Iman mengatasi masalah. Di tengah kegelisahan dan ketakutan murid-murid pada saat itu, hanya Petrus yang memiliki keberanian untuk berbicara dan meminta datang kepada Yesus di atas air. Di dalam ayat yang ke-28 ia berkata, "Tuhan, jika Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Permintaan Petrus ini menunjukkan bahwa adanya keyakinan dan dalam hatinya bahwa Yesus adalah orang yang benar-benar berkuasa dan memberikannya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Yesus kemudian mengizinkannya dan berkata, "Datanglah," dalam ayat yang ke-29. Saat Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air, ia membuktikan bahwa hal yang tampak tidak mungkin bisa menjadi kenyataan ketika kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Yesus. Pada awalnya Petrus bisa berjalan dengan stabil karena seluruh perhatian dan fokusnya adalah pada Yesus. Dia tidak melihat ombak yang besar atau merasakan kekuatan angin yang kencang. Yang dilihatnya hanya Sang Juru Selamat yang berdiri di hadapannya. Namun ketika dia mulai mengalihkan pandangannya dari Yesus ke sekitarnya, ia melihat betapa ganasnya kondisi laut dan seberapa besar ombak yang akan menghantam dia. Disitulah mulai muncul rasa takut dalam hatinya dan dia mulai tenggelam. Peristiwa ini adalah pelajaran yang sangat mendalam tentang iman kita. Ketika kita fokus sepenuhnya pada Yesus dan mempercayai janji-janjinya, kita bisa mengatasi segala tantangan yang tampaknya mustahil. Kita bisa berjalan di atas air, dalam arti bahwa kita bisa menghadapi masalah dan kesulitan dengan kekuatan yang berasal daripadanya. Bahkan ketika semua orang berpikir bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Namun ketika kita mengalihkan fokus kita dari Yesus kepada masalah yang kita hadapi, kita mulai merenungkan seberapa besarnya kesulitan yang kita alami atau seberapa sulitnya situasi yang kita hadapi. Kita akan mudah merasa takut, ragu-ragu, dan akhirnya mulai terjatuh. Yesus tidak menyalahkan Petrus ketika ia mulai tenggelam. Tetapi sebaliknya ia segera mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Bapak Ibu bisa membaca dalam ayat yang ke-31. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mulai melakukan kesalahan atau mulai ragu-ragu dalam iman kita, Yesus selalu siap untuk membantu kita dan mengangkat kita kembali. Ia hanya berkata dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kata-kata ini bukan celaan, melainkan sebuah pengingat tentang pentingnya memiliki iman yang kuat
dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitaran kita. Iman yang kuat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui proses yang lama dan terus-menerus. Kita bisa memperkuat iman kita dengan cara membaca, mempelajari firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, mengingat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Ketika kita semakin kuat dalam iman kita kepada Yesus, semakin besar kemampuan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau goyah, kami tidak mau rapuh, kami tidak mau melihat sekeliling kami ketika kami ada masalah, ketika masalah yang kami hadapi seberat apapun Tuhan, kami mau pandang hanya kepadamu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan nama Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan nama Tuhan, semua masalah yang kami hadapi akan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan aktivitas kami. Tuhan memberkati, Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom.